pada hari ini. Eh, saya pimpin dulu ya, kita berdoa pembukaan dulu ya. Mari kita berdoa. Bapak Sorgawi, terima kasih kalau pada pagi hari ini kami bisa berjumpa meskipun melalui sarana Zoom. Biarlah Tuhan yang tetap memberkati dan memimpin, sehingga meskipun kami terpisah oleh ruang dan waktu, tetapi di dalam Kristus kami tetap satu, kami bisa tetap beribadah dengan hati yang menyembah Tuhan. Berkati ibadah ini ya Tuhan, dari awal hingga akhir, tolong setiap kami untuk bisa tetap fokus kepada Tuhan, dan kiranya Engkau juga memberkati jaringan internet yang kami pakai, akun Zoom yang kami gunakan, dan juga kiranya kuota internet dari kami juga cukup memadai untuk kami bisa mengikuti ibadah dari awal hingga akhir. Inilah doa kami juga menyerahkan untuk sahabat-sahabat kami yang mungkin akan bergabung. Tuhan juga siapkan hati mereka untuk bisa mengikuti ibadah, interaksi tanya jawab pada hari ini dengan sebaik-baiknya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, shalom Gema. Shalom. Shalom, lupa ya. Ini kabar hari ini baik ya? Baik. Untungnya baik. Ya, puji Tuhan. Ibadah kita minggu ini agak berbeda ya, karena kita via Zoom. Aduh, dugun-dugun nih pertama kalinya, ya ampun. Nah, untuk memulai ibadah kita sebelumnya, pertama-tama kita akan memasuki proses penyalaan lilin minggu pertama Advent. Hari ini kita akan memasuki minggu Advent pertama yang ditandai dengan lilin kasih. Oleh karena kebenaran Allah Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita. Roma 15 ayat 8. Sebagai ucapan syukur kita karena kita masih bisa bertemu kembali walaupun secara daring, mari kita menyanyikan lagu pertama kita, Ku Bersyukur Bapa.
kasih setiamu di dalam hidup. Masih semangat gak nih? Masih dong ya, harus masih semangat ya. Coba nih, aku tebak pasti kalian ada aja yang ibaratnya sambil sambil rebahan nih, yang off cam nih. Yang off cam nih, yang gak kelihatan nih.
Coba yuk, camnya dibuka dulu yuk. Kecuali kayak aku yang pakai kuota pemerintah. Yang pakai kuota dari pemerintah. Jadi harus tutup cam atau ngelek-ngelek. Tapi dipastikan ya kalian ibaratnya duduk tenang dulu. Terus yang masih makan, coba pinggirin dulu makanannya. Nih, pasti ada aja nih. Aduh ya ampun, aku seuzon banget. Oke. Brian Nah, keren tuh, Brian. Brian spesial, Brian. oh. Ya nggak apa-apa, yang penting Tacut. tetap fokus dalam ibadah ya, Brian ya. Mobilnya ada wifi-nya kayaknya tuh. Next, kita... Mulai canggih. Oh, itu kenapa? Aduh. Mari kita menyanyikan lagu Kukan Terbang. Sekarang kita akan mendengarkan renungan singkat yang akan dibawakan oleh Pak Abraham. Sebelumnya, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sedikit dari firman-Nya. Mari kita menyanyikan lagu Bersamamu Bapa. Engkau ada bersama
Oke, sebentar ya teman-teman. Kayaknya ini ada sedikit masalah sama internetnya Nicole ya. Sebentar ya. Pak Abraham, mohon dilanjut aja untuk memasuki renungannya. Oke, kita langsung masuk ke renungan ya. Mari kita berdoa. Bapa, sebentar lagi kami akan merenungkan firman-Mu. Kami mohon Engkau melayakkan kami. Karena kami hendak mempelajari firman Tuhan. Kami hendak mencoba mendengarkan perkataan Tuhan. Tetapi kiranya Engkaulah yang terlebih dahulu menyampaikan tutur kata-Mu, mencurahkan isi hati-Mu kepada kami. Sehingga kami bisa mengerti dan terlebih kami bisa menerapkannya dalam kehidupan kami. Bagi hamba-Mu yang begitu lemah, begitu terbatas, agar kelemahan dan keterbatasannya tidak menghalangi Tuhan bekerja atas setiap kami. Berkati juga ya Tuhan, teknologi yang kami pakai sehingga bisa mendukung baik itu ibadah maupun pemberitaan firman pada hari ini. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, teman-teman, selamat pagi. Saya akan coba share layar saya. Ya, ini ya, Gemma Talk. You ask Mr. Abe answer. Renungannya mungkin nggak bicara tentang talking ya, ataupun bread talk. Oke, teman-teman, ada yang tahu labirin? Ada yang tahu labirin? Labirin yang seperti ini ya. Jadi kadang-kadang buat jadi main game juga. Bagaimana kita ini dari satu tempat ke tempat yang lain atau dari titik terluar bisa nggak masuk ke titik paling tengah atau sebaliknya ya. Nah teman-teman mungkin tahu ya labirin atau mungkin istilahnya maze gitu. Nah teman-teman sebenarnya labirin ini idenya itu diambil dari kisah mitologi Yunani yang mengisahkan tentang dalam hal ini labirin sebagai sebuah penjara bagi seorang ratu dengan anaknya yang setengah manusia setengah banteng yaitu Minotaur ya. Nah, jadi penjara ini atau labirin ini dibuat sedemikian sulitnya supaya Minotaur itu nggak kabur kemana-mana, nggak bisa melarikan diri. Nah, sampai pada akhirnya karena si pembuat labirin ini adalah seorang yang sangat jenius bernama Daedalus, kemudian sang raja mengurung Daedalus dan anaknya Ikarus ke dalam labirin ini. Supaya nggak pergi kemana-mana, dikurung supaya nggak nanti berpihak kepada kerajaan lain, membuat alat-alat persenjataan yang lebih canggih untuk mengalahkan kerajaan dari ini ya, raja dari yang memiliki labirin ini. Nah, kemudian Daedalus sebagai seorang yang jenius, dia memang mengalami kesulitan bagaimana caranya bisa keluar dari penjara ini. Nah, ketika dia melihat-lihat bahwa ternyata karena penjara ini atau labirin ini posisinya di dekat laut, dan di situ seringkali ada burung berterbangan, seperti tadi ya, ada suara burung di rumahnya Feli. Nah, ini kemudian karena ada banyak bulu burung, ya minta maaf tadi ada iklan ya, motor gede. Nah, teman-teman akhirnya si Daedalus ini mengumpulkan bulu-bulu burung karena dia melihat, inilah salah satu cara dia untuk bisa keluar dari labirin itu, yaitu apa? Daripada pusing-pusing menelusuri tembok demi tembok, mendingan dia ke atas saja seperti burung itu terbang. Kemudian dia kumpulkan bulu-bulu burung itu, dia buatkan sayap baik untuk si Daedalus maupun anaknya Ikarus. Dengan lilin yang meleleh, ditempel-tempelkanlah bulu burung itu jadi sayap. Sehingga Daedalus dan Ikarus bisa keluar dari labirin ini. Nah, tetapi ketika mereka naik ke atas terbang, Daedalus sudah bilang sama Ikarus anaknya ini, jangan terlalu rendah karena nanti kamu akan mengalami kesulitan di mana uap air dari lautan itu yang cukup hangat bisa melelehkan lilin yang merekatkan bulu burung itu. Dan jangan terlalu tinggi karena nanti panas matahari bisa membuat lilin itu sedemikian melelehnya sampai-sampai bulu-bulu burung itu terlepas satu demi satu. Ketika hanya mereka keluar dari labirin itu, si Ikarus dia sebagai seorang anak muda melihat, wah indah ya langit ini, indah ya pemandangan.
Dan akhirnya karena dia begitu semangat, dia terbang makin lama makin tinggi, sampai akhirnya Daedalus teriak, jangan lanjutkan. Dia malah terus si Ikarus ini naik lagi, terbang lagi. Jadi ya minta maaf agak mirip dengan lagu tadi ya, bukan terbang. Nah Ikarus juga bukan terbang. Nah terbang dia terus makin lama makin naik, sampai dia lupa nasihat papanya bahwa semakin dekat dia ke matahari, maka sayap itu akan rusak. Dan singkat cerita, akhirnya Ikarus mati. Karena cahaya matahari, panasnya matahari itu melelehkan lilin-lilin yang merekatkan bulu burung itu, dan membuat semua bulu burung yang dipakai oleh Ikarus terbang itu rontok. Nah, jadi kalau teman-teman pernah nonton atau pernah main game God of War ya, itu ada yang God of War yang ketiga, Kratos dia pakai sayap Ikarus. Nah, idenya dari sini. Saya tidak bilang teman-teman, oke, selesai kebaktian Gema, kita main game God of War ketiga rame-rame. Tapi buat teman-teman yang pernah main gamenya, nah ini idenya. Nah, jadi teman-teman, apa sih pesan moral dari kisah ini? Pesan moralnya adalah bahwa ternyata anak muda itu punya semangat yang sangat tinggi, ingin hidup dengan lebih bebas dan leluasa, tapi ternyata akhirnya itu memberikan satu dampak buruk buat dia. Nah, oleh karena itu teman-teman, berkaitan dengan anak muda, maka di dalam 2 Timotius 2 ayat 22, Rasul Paulus di dalam anugerah Tuhan memberikan nasihat kepada murid rohaninya, yaitu Timotius. Dikatakan, sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah kesetiaan, keadilan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Nah, waktu di sini dibilang nafsu orang muda, kalau dalam 1 Timotius, jangan seorang pun menganggap engkau rendahkan engkau muda. Timotius ketika menerima surat-surat ini, itu umurnya bukan seperti umur anak SMP, SMA, tapi udah umur 30-an tahun, 30 tahun. Tetapi sebagai gembala jemaat, umur 30 tahun itu masih tergolong sangat muda. Makanya kalau ada dibilang life begin at 40, maka ya itu tadi. Jadi umur 40 itu umur yang dianggap cukup dewasa, cukup matang untuk menjadi pemimpin. Nah, Timotius belum, masih umur 30 tahun. Jadi masih ada bawaan-bawaan anak muda yang ingin bebas dan seterusnya. Nah, jadi teman-teman, ini nasihat untuk Timotius, tetapi juga untuk kita semua, terkhusus juga buat teman-teman yang masih muda, dan juga saya juga muda. Ya, tergantung standarnya yang mana. Ya, kalau standarnya musnatan, berarti saya masih muda. Oke. Nah, kita diminta untuk jauhi nafsu orang muda. Kejar keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai. Bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Nah, jadi teman-teman, orang muda ini bukan maksudnya hanya orang muda yang punya nafsu, orang muda tua nggak punya nafsu. Setiap kita masih punya nafsu, cuman maksudnya orang muda itu lebih banyak hidupnya itu digerakkan oleh nafsu. Lebih mudah untuk mengikuti keinginan perasaannya, emosinya ketimbang logika rasionya. Sehingga meskipun tahu bahwa kalau dia melakukan satu tindakan itu akan berakibat fatal, tapi tetap aja dia kerjakan. Karena ini, kan situasinya adalah orang-orang muda umumnya lebih dikuasai, lebih didominasi untuk mengikuti perasaannya, emosinya, ketimbang logikanya, rasionya. Nah, jadi teman-teman, dalam bagian ini Rasul Paulus memberikan nasihat khusus untuk para orang-orang muda. Nah, tetapi di dalam bagian ini saya mau katakan bahwa meskipun tadi dibilang jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, sebenarnya ini adalah dua tindakan dengan satu perintah. Dua perintah dengan satu tindakan, minta maaf. Dua perintah dengan satu tindakan. Kenapa? Karena yang pertama tadi bicara tentang nafsu orang muda, diminta untuk kita jauhi. Dan kemudian perintah yang kedua, ada keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai, kita diminta untuk kejar. Nah, jadi sebenarnya teman-teman ini adalah dua perintah dengan satu tindakan. Jadi ketika kamu diminta untuk jauhi nafsu orang muda, itu bukan jauhi dan kemudian nggak melakukan apa-apa. Tetapi kalau kamu mengejar keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai, maka otomatis kamu akan melarikan diri dari nafsu orang muda. Sehingga nafsu orang muda itu kalau engkau menguasainya dengan keadilan, kasih, dan kesetiaan, dan seterusnya, maka engkau akan bisa mengendalikan nafsumu. Bisa mengarahkan, bisa berkata tidak terhadap dorongan nafsumu itu. Nah, teman-teman,
Sifat dari perintah jauhi dan kejarlah, kalau dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani ya, saya nggak mau kasih tahu kata aslinya, karena mungkin nggak ada gunanya buat teman-teman yang mau ikut PAS, ataupun atasan teman-teman di kantor nggak bakalan nanya, bahasa aslinya jauhi apa sih? Ya, tapi sifatnya saja. Sifatnya adalah present aktif imperatif. Imperatif itu artinya perintah, aktif berarti kita bertindak. Kita aktif mengambil tindakan, present itu artinya terus-menerus. Nah, kalau begitu, maknanya adalah ketika dikatakan jauhi nafsu orang muda, berarti godaan untuk menuruti hawa nafsu ini berlangsung terus-menerus. Jadi bukan hanya hari ini, bukan hanya tahun lalu, bukan hanya ketika teman-teman masih masa-masa labil ababil, tapi terus-menerus. Kapanpun itu, godaan, tantangan, cobaan untuk mengikuti hawa nafsu itu berlangsung terus. Dan karena itu, desakan untuk melakukan perintah ini berlangsung terus-menerus. Bukan hanya hari ini saja, dan bisa-bisa sampai seumur hidup. Jadi teman-teman, ini sebuah perintah atau dua buah perintah dengan satu tindakan yang harus terus kita lakukan sampai mati. Tantangan ini, godaan ini, dan perintah ini terus-menerus harus kita lakukan seumur hidup. Ya. Nah, gimana caranya? Mazmur 119 ayat 9. Ya, semoga lewat materi hari ini salah satu yang teman-teman ingat adalah sapu, ya. Ingat sapu di rumah, ingat tema hari ini. Meskipun mungkin sapu teman-teman lebih keren dari hal sapu ini, tapi paling nggak ingat sapu, ingat tema hari ini. Itu apa? Mazmur 119 ayat 9 dikatakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Nah, kata kelakuan itu lebih tepatnya memang bicara tentang jalan hidup. Bukan hanya perilaku, gerak-gerik, tingkah laku kita, tetapi bagaimana kelakuan yang akan mempengaruhi kehidupan kita, cara hidup kita, jalan hidup kita, bahkan masa depan kita. Diminta untuk perhatikan baik-baik, diminta untuk mempertahankannya tetap bersih. Artinya dibersihkan terus-menerus. Jadi ini satu tindakan yang bukan hanya sekali dua kali, terus-menerus. Nah, bersihkannya seperti apa? Bersihkannya pakai apa? Nah, ini dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Menjaga di sini punya nuansa seperti seorang prajurit yang siap perang, siap mempertaruhkan segala-galanya untuk melindungi sesuatu ataupun negaranya dari ancaman. Berarti ada kerja keras, ada pengorbanan. Ya. Nah, dengan firman Tuhan. Nah, jadi teman-teman melalui materi hari ini, kita sebagai anak-anak muda, kembali saya mengajak kita, ayo perlengkapi diri kita, ayo jangan jauh-jauh dari firman Tuhan, karena inilah yang akan menolong teman-teman untuk bisa memiliki hidup yang bersih, hidup yang sesuai dengan Nah, kali itu teman-teman sebagai bagian terakhir dari renungan saya, mari kita coba teman-teman pikirkan kembali, seperti apakah kegiatan kita selama ini di dalam waktu-waktu yang ada. Komsel Pemuda kemarin Jumat ya, kami sempat ngobrol-ngobrol di situ dan beberapa bilang, nggak terasa ya, udah 8 bulan nih kita pandemi seperti ini, kayaknya segala sesuatu berlangsung begitu cepat. Nah, pertanyaannya, di waktu-waktu yang seperti ini yang kita sepertinya sudah nggak terasa, kaget, ternyata beberapa hari berikutnya udah masuk bulan Desember, mau Natalan. Pertanyaannya, hal-hal apa yang selama ini mengisi pikiran kita, mengisi waktu kita? Biasanya ini teman-teman ya, di masa-masa pandemi mau nggak mau ini yang menjadi hal yang memenuhi kita. Saya nggak bilang salah untuk pakai sosial media, tetapi apakah sosial mediamu itu engkau pakai untuk menolongmu hidup dekat dengan firman Tuhan? Bayangkan teman-teman, kalau kita saat teduh misalnya, sehari hanya 5 menit. Tetapi kita menerima informasi dari internet itu bisa berjam-jam. Bayangkan, kira-kira hal-hal yang kita dapat berjam-jam dibandingkan dengan hal yang kita cuma dapat sehari 5 menit, kira-kira secara logika, menang mana? Nah, oleh karena itu saudara, ya mari kita, bukan maksudnya teman-teman ya berjam-jam baca Alkitab, belajar untuk kuliah, sekolah cuma 5 menit, bukan begitu juga. Tetapi bayangkan kalau satu hari engkau tidak pernah mengisi hati dan pikiranmu dengan firman Tuhan, apa jadinya hidup kita?
Biarlah melalui renungan hari ini, kita semakin dimotivasi untuk, kalaupun pakai sosial media, kalaupun pakai internet, jangan lupa, izinkan firman Allah itu mengisi hati dan pikiranmu, sehingga itu akan menolongmu untuk menjalani kehidupan seperti yang Tuhan mau. Biarlah firman Tuhan ini menolong kita, dan kita akan masuk kepada sesi interaksi tanya-jawab. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, tolong kami untuk terus dekat dan dengar-dengaran dengan firman Tuhan, sehingga kami bisa mempertahankan hidup kami berkenan di hadapan Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan, di tengah-tengah dunia ini yang mencoba untuk mencetak kami, mengarahkan kami, menyimpangkan kami, sesuai dengan keinginan dan nilai dunia yang berubah-ubah. Kadang-kadang kami ingin diterima oleh teman-teman dunia ini dengan cara yang satu, tetapi di dalam kurun waktu berikutnya, cara itu berganti, harus ada cara yang lain. Kami lelah mengikuti keinginan dunia ini. Karena itu tolong kami untuk mau mengikuti kehendak Tuhan yang tidak pernah berubah, yang konsisten, dan itu adalah hal yang terbaik buat kami. Kalau sebentar lagi kami akan ada ataupun masuk dalam sesi interaksi tanya-jawab, biarlah ini semakin menolong kami untuk semakin mengenal firman Tuhan dan bisa mengaitkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sekarang kita masuk ke sesi Q&A. Jadi kemarin dari Google Form yang udah dibagikan ke Gema, itu kita sudah memilih beberapa pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama, Nicole boleh minta tolong share screen ya. Oh, oke, Kevin. Nah ini, pertanyaan pertama. Apa kata Alkitab soal white lie? Apa white lie termasuk dosa? Boleh Pak Abe dijawab. Oke, kayaknya saya tahu nih siapa yang nanya. Ya, bicara tentang white lie atau lie terlebih dahulu ya, bohong. Kita memang seringkali mengaitkan berbohong, jangan berbohong, berkaitan dengan salah satu perintah di dalam Dasatitah ya. Jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu. Jadi dari situ ya orang menyimpulkan nggak boleh bohong. Nah memang secara umum nggak boleh bohong. Nah tapi teman-teman, coba kita lihat sebentar dari kitab, apakah saya boleh share screen? Ya, sebentar ya. Saya coba share screen saya. Mungkin ini kisah yang pernah kita bahas ya di Gema. Saya pakai aplikasi Bibleworks, tapi versi 7 yang sudah tidak ada di pasaran, jadi meskipun ada copyright, maka ini jadi right to copy. Oke, ya ini pembenaran bagi saya nggak modal ya. Oke teman-teman, di sini teman-teman dari Kejadian 12, ya, ayat 9, sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir dan seterusnya, ya minta maaf. Nah, di sini ya kita lihat ayat 11. Pada waktu ia masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada Sarai istrinya, memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Nah, jadi kalau bahasa tulisan bilang cantik parasnya, kita nggak perlu ragu, beneran cantik, kecuali ada fotonya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, itu istrinya. Maka mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Nah, ayat 13, katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau, dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau. Nah, berarti si Sarai diminta untuk agak-agak berbohong ya. Sesudah Abram masuk bla 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 segala macam, Firaun menyambut dia. Nah, tapi ternyata di ayat 17, tetapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Firaun, demikian juga kepada si istri istananya, karena Sarai istri Abram itu. Nah, teman-teman, jadi dari sini kita lihat bahwa yang berbohong Abram, yang kena tulah Firaun. Jadi aplikasinya apa, teman-teman? Boleh bohong nggak?
Boleh. Yeay. Kalau Kalau itu kita menyerang orang bohong, lain. kitanya diberkatin, yang kita bohongin malah kena gampar ya. Kena kutukan. Oke, nah teman-teman, ya ini narasi Alkitab. Hati-hati kalau kita baca, nggak bisa langsung tektok seperti itu. Ya, teman-teman tadi ayat 9 dibilang nih, sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Nah, kisah ini sebenarnya kalau dari segi penuturannya ditutup sampai pasal 13 ayat 1. Ini ya, maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb. Jadi awalnya dia itu dari Mesir ke Negeb terus ke Mesir ya nih ya. Dari Negeb ke Mesir, kemudian ditutup dengan dari Mesir ke Negeb. Waktu dia berangkat dari Negeb ke Mesir, kelaparan, jadi bisa dibilang hampir nggak punya apa-apa. Begitu balik lagi, dia ternyata dengan segala kepunyaannya. Jadi datang miskin, pulang kaya raya. Nah, enak kan? Makanya bohong ya, biar bisa dari miskin jadi kaya. Nah, balik lagi, bukan itu aplikasinya. Tapi teman-teman, intinya teks ini bicara tentang Allah yang memberikan bukti bahwa ini ya, minta maaf. Bahwa Allah itu menepati janjinya ya di dalam bagian ini. Oke? Bahwa Allah akan memberkati Abram dan dia tidak akan mati, melainkan dia akan memiliki keturunan, melalui keturunannya ini nanti akan orang bisa terberkati. Begitu. Ya. Nah, jadi teman-teman kalau ketemu teks seperti ini hati-hati. Nah, balik lagi ke pertanyaannya, kalau begitu ada nggak yang namanya white lie? Tergantung white lie-nya ini definisinya apa, tetapi memang yang namanya bohong itu ada 4 macam. Ya. Yang pertama yaitu jocular lie. Jocular lie, joking, lagi bercanda. Bohong tapi lagi bercanda gitu. Nah, ini Hengki jagonya nih. Dan waktu Hengki bohong pun ya kita nggak bilang, "Ih, bohong nih Hengki, dosa ya." Enggak. Kenapa? Karena kita tahu dia meskipun bohong, kita tahu dia lagi bercanda gitu. Jadi begitu teman-teman ya. Jadi teman-teman dalam konteks tertentu begitu. Ambil contoh misalnya PC sama Gaby lagi latihan buat Gema, datangnya bareng. Terus misalnya Jopamka bilang, "Cie, PC sama Gaby nih loh." Wah, langsung sama, "Wih, selamat ya." Nah, semua pada ketawa-ketawa kan. Tapi semua tahu bahwa VC sama Gaby nggak lagi pacaran. Lagi pacaran nggak sih kalian? Waduh, langsung. Enggak ya, oke. Nah itu, jadi bercanda, jocular lie, no problem. Kamu pun lagi bohong sebenarnya waktu pas lagi kayak begitu. Tapi nggak ada yang bilang, dosa lu, masuk neraka lu. Enggak. Nah, yang kedua, polite lie. Ya, berbohong yang sifatnya untuk kesopanan. Misalnya teman-teman bertamu ke rumah salah satu keluarga dari teman-teman yang lain, terus orang tua dari temanmu itu masak, dan pas teman-teman makan, kayaknya agak tawar gitu, agak hambar. Nah, terus orang tua temenmu nanya, "Gimana, Nak? Enak nggak makanannya?" Terus kamu bilang apa? Nggak enak. Maaf, Ii, tawar. Gitu. Enggak kan? Kita akan pakai cara yang halus untuk bilang, "Enak kok, enak." Gitu. Terus total ditawarin lagi ya. Enak, tapi lebih enak kalau ada garamnya. Gitu. Jadi ya kita akan berusaha untuk tidak langsung to the point bilang bahwa makanan itu kurang enak menurut kita. Gitu. Tapi itu demi kesopanan kita akan cari cara untuk entah menyatakan itu benar memang nggak enak, atau ya demi kesopanan ya kita bilang ya enak kok, atau ya enak, kalau misalnya ditambah garam dikit mungkin lebih enak lagi, begitu. Nah sebenarnya teman-teman, tetapi ada yang ketiga. Yang ketiga itu necessity lie. Necessity lie. Kita harus bohong. Harus bohong. Ambil contoh, ini saya suka kasih ilustrasi ini ya. Misalnya teman-teman pergi retret, satu keluarga, atau teman-teman pergi keluar kota untuk beberapa hari, gitu ya, seminggu. Biasanya salah satu yang dilakukan sebelum berangkat
keluar kota, ya selain packing, siapin uang juga, biasanya adalah ya semua pintu ya di rumah dikunci. Setelah itu biasanya, sebelum pintu depan dikunci, biasanya nyalain lampu teras. Pernah nggak begitu? Nah, teman-teman berangkat keluar rumah untuk beberapa hari, lampu teras rumah biasanya dinyalain. Padahal itu siang-siang. Nah, kenapa? Apakah karena untuk jaga-jaga supaya kalau nanti malam, lampunya tetap nyala? Biasanya tujuannya apa? Lampu teras dinyalain. Ada yang mau... Melabui pencuri. Biar kayak ada orangnya. Nah, biar disangka ada orangnya di dalam. Nah, berarti di dalam gak ada orang, tapi kita bertindak seolah-olah supaya disangka ada orang. Berarti bohong kan? Nah, kita lagi mau bohongin siapa itu? Tadi Daniel sempat bilang ya, mau bohongin pencuri. Nah, jadi berharap dengan lampu teras rumah teman-teman dinyalain, waktu teman-teman pergi keluar kota untuk beberapa hari, tujuannya supaya pencurinya nyangka, wah ada orang nih. Gitu. Nah, itu necessity, lie, itu bohong yang harus. Teman-teman ngapain sih jujur sama pencuri? Kasih tulisan di rumah ya, papan. Silakan mencuri rumah saya, gitu. Isinya juga banyak, gratis. Ada sertifikat rumahnya juga. Kalau kamu mau jual, silakan. Kan nggak begitu. Ya. Nah, baru yang terakhir, malicious lie. Kebohongan yang begitu jahat. Gitu. Nah, ini maksudnya. Kita melakukan kebohongan untuk mencelakakan orang, untuk menipu orang, untuk membuat orang itu terjebak dan sengsara. Ya, ambil contoh misalnya seperti kasusnya Ahok ya, ada kebohongan di mana video itu diedit sehingga seolah-olah Ahok lagi menista agama. Gitu. Nah, jadi teman-teman ada 4 macam. Jadi kalau dibilang white lie nggak tahu, ini nggak ada ya white lie di sini dari 4 ini. Adanya ya jocular, polite, necessity, malicious. Nah, kita diminta untuk tidak lakukan yang malicious lie. Gitu. Ya. Jadi intinya kita berkata jujur atau bohong itu prinsipnya adalah berkaitan dengan relasi. Seperti apa relasi saya dengan orang itu? Apakah relasi itu relasi yang menuntut kejujuran? Kalau iya, jujurlah. Misalnya, saya dengan orang tua ya jujur dengan orang tua. Saya dengan guru ya jujur dengan guru, begitu. Ya, saya dengan teman-teman sebagai jemaat yang saya layani ya jujur gitu. Tapi kalau teman-teman di sini ada penjahat gitu ya dan lagi kepikiran mau cari tahu nomor PIN saya, ya saya nggak bakalan kasih tahu gitu. Kalaupun kasih tahu, saya kasih tahu yang salah. Ya ini sorry, ini latar belakang saya ada planet bumi ya. Ini anak saya yang bikin, saya lupa cara ininya. Memang saya tinggalnya di planet Bekasi ya. Saya makhluk alien. Oke, jadi itu teman-teman ya, tentang white lie. Jadi dalam kasus-kasus tertentu, nggak apa-apa bohong, tapi prinsipnya, waktu kamu tergoda untuk bohong, tanya dulu, seperti apa relasimu dengan orang itu? Kalau relasinya menuntut kejujuran, ya jujur. Gitu. Semoga cukup jelas ya. Atau masih ada yang mau menanyakan? Kayak negara ya Pak berarti kurang lebih. Ya negara. Kan negara apa ya, kayak mungkin jokesnya nomor 3 kali ya. Suara saya terdengar jelas, terlalu kencang? Jelas. Oh ya oke. Nomor 3 kali itu kayak negara berarti ya Pak ya, kurang lebih. Karena kalau negara terlalu jujur, mungkin apa ya, bisa hancur juga, maksudnya kayak ketahanan negara juga bisa kacau gitu. Tapi kayak negara kadang-kadang harus menutupi informasi, ngubah sedikit informasinya agar bisa kayak apa ya, negara tetap stabil, negara tetap tenang gitu, rakyatnya nggak chaos gitu. Iya, betul. Itu necessity ya Pak masuknya gitu kan ya sebenarnya. Dalam artian untuk tidak mengakibatkan kepanikan ya. Iya, ya kayak gitu-gitu ya Pak ya. Iya. Tapi kayaknya white lie yang ini lebih ke arah ini nggak sih? Kayak teman ada yang nyontek gitu,
guru nanya, itu kita berbohong. Kita seakan-akan kayak, enggak Bu, bukan dia Bu. Kita seakan-akan kayak menolong teman kita, tapi pada dasarnya kita mengcover kejahatan dia itu. Itu mungkin maksud pertanyaannya kali ya, white lie itu ya. Saya sih ngerti itu sih kalau white lie. Bisa. Maksudnya kita berbohong demi kebaikan ya. Kita membohongi orang tertentu untuk kebaikan orang yang lain. Nah, berarti ya itu balik lagi ke di awal. Seperti apa relasi kita dengan orang yang mau kita bohongi itu. Kalau itu harus menuntut kejujuran, berarti yang kita lakukan ketika berbohong itu salah. Gitu. Tapi kalau misalnya kasusnya misalnya seperti ini. Misalnya saya sebagai seorang siswa, di kelas diminta untuk presentasi tentang sosok papa, sosok ayah yang saya miliki di rumah. Nah, ternyata ayah saya misalnya, itu abusive, suka gebukin saya, suka gebukin mama saya. Nah, ketika saya di kelas diminta untuk presentasi tentang siapa ayah saya, seperti apakah dia? Menurut teman-teman, kira-kira saya akan jelasin nggak bahwa papa saya itu tukang gebukin saya, gebukin mama saya? Apakah kira-kira kita akan jelasin itu di kelas? Tidak. Nah, jawabannya enggak. Kenapa? Karena dalam hal ini, ya ada semacam lapisan-lapisannya, di mana kalau kita berkata jujur, itu tidak menyelesaikan permasalahan di dalam keluarga kita. Dan seringkali malah jadi cuma bahan pergunjingan dan bahan untuk ngebully. Gitu. Jadi dalam hal ini memang ya mungkin nggak setiap kebohongan serumit itu. Tetapi kadang-kala ada kebohongan-kebohongan yang kita harus perhatikan berbagai aspek-aspek yang lain. Begitu. Ya. Karena untuk menolong papa kita yang abusive bukan dengan ngomong di depan kelas. Gitu. Mungkin konsultasi kepada guru BK misalnya, atau konsultasi kepada hamba Tuhan di gereja misalnya. Nah, kepada mereka kita perlu jujur dengan tujuan untuk menolong papa kita. Gitu. Tapi kalau di depan kelas, ya jangan, ya ngomongin aja tentang pekerjaannya, aktivitas sehari-harinya. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman terganggu, terusik dengan sosok papamu yang perlu ditolong, ya udah ngomong personal kepada si guru itu, bukan di depan kelas. Gitu. Oke. Thank you untuk ini ya. Ya, oke. Makasih Pak Abe atas jawabannya. Sekarang kita lanjut ya next pertanyaan kedua. Boleh kok Kevin di share screen. Nah, question number. Apakah manusia yang sudah bertobat berarti sudah tidak akan berdosa lagi? Silakan Pak Abe dijawab. Ya. Jawabannya masih bisa berbuat dosa. Ya, masih bisa. Kita bedakan antara dosa secara status dengan dosa secara aktus atau tindakan. Status orang yang sudah bertobat, status orang yang sudah mengimani Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia bukan lagi orang berdosa, melainkan statusnya adalah orang berdosa yang dibenarkan. Nah, jadi udah dianggap benar oleh Yesus. Tetapi memang dia masih bisa jatuh dalam dosa untuk perilaku-perilakunya. Sehingga kalau di dalam istilah teologi itu ada yang namanya justification, ada yang namanya sanctification. Justification itu artinya pembenaran. Ketika kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita itu yang bersalah ini diampuni. Nah, itu artinya justification, kita dibenarkan. Nah, tetapi di dalam keseharian kita masuk yang namanya sanctification, pengudusan. Dan ini sifatnya terus-menerus. Begitu. Jadi kita masih bisa jatuh dalam dosa, ya, begitu. Jadi teman-teman kalau dibilang, nah atau mungkin ada ayat yang bisa membuat kita agak membingungkan juga ya. Di 1 Yohanes sebentar. Maaf, ini ada trouble sedikit. Oke, saya coba share screen lagi ya. Oke. Udah kelihatan ya?
Ini ayat yang ke-9. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Nah, teman-teman kalau baca ayat ini, teman-teman mungkin bisa frustrasi. Kenapa? Karena ya dalam kenyataannya, kalaupun teman-teman bilang, teman-teman meyakini sudah mengimani Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, katanya kalau percaya kepada Yesus dengan sepenuh hati, kamu pasti akan masuk surga. Nah, kenyataannya kan nggak langsung begitu kita percaya Yesus, kita langsung mati gitu ya. Langsung dicabut nyawanya, langsung pindah ke surga. Kenyataannya kita masih di dunia dan masih bisa melakukan berbagai perbuatan dosa. Bagaimana dengan ayat ini? Nah, teman-teman, oke, ini terjemahan-terjemahan lainnya. Kata berbuat dosa di sini ada penjelasannya, ya. Nah, ini sifatnya itu ya ini ya, poiei. Nah, teman-teman sudah lihat, ini nggak ada gunanya memang buat teman-teman ya. Ini kata ini, poiei. Nah, sifatnya ini, verb, kata kerja, indikatif, present, aktif. Ada gunanya buat teman-teman? Semoga ada. Dalam artian ini, present. Ketika teman-teman ada dalam, kalau mau pelajari bahasa Yunani, kata kerja bentuknya present, itu artinya terus-menerus. Sehingga kalau kembali kepada terjemahan tadi, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, maksudnya tidak terus-menerus berbuat dosa lagi. Begitu, ya. Jadi masih bisa, masih, tapi nggak terus-terusan konsisten begitu. Enggak. Ada momen-momen pertobatan. Jadi memang sebenarnya pertobatan itu mesti kita bedakan antara pertobatan ketika kita pertama kalinya mengimani Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan pertobatan yang kedua yaitu pertobatan yang sesehari, yang tiap-tiap hari, di mana ada pola pikir kita yang salah, ada kebiasaan-kebiasaan kita yang salah. Nah, itulah kita harus bertobat, gitu. Ya. Jadi masih bisa. Tetapi ya dalam hal ini kita bisa akan kembali lagi bertobat, bisa akan kembali bertobat. Jadi bertobat itu ada dua macam, ya. Semoga cukup jelas. Jadi memang kita harus bertobat tiap-tiap hari. Saya pun juga bertobat tiap-tiap hari, teman-teman. Gitu. Dalam interaksi saya dengan orang tua saya, dengan mertua saya, dengan istri, dengan anak. Kemarin aja habis konflik ya sama istri. Ya minta maaf, tapi saya nggak mau ngasih tahu konfliknya apa. Tapi ya tadi pagi udah baikan kok. Ya, makanya saya bisa pelayanan dengan tenang sekarang. Oke. Semoga cukup jelas. Ada yang mau ini lagi? Pertanyaan berikutnya? Terus kalau mengenai hal ini, bagaimana supaya kita tuh masing-masing gak melihat bahwa konsep anugerah setelah kita berbuat dosa dan diampuni dan bertobat lagi ini bukan hal yang main-main gitu sih. Karena kan bisa jadi muncul dalam pikiran kita masing-masing, termasuk saya dulu gitu ya. Ya udah kalau kita berbuat dosa tinggal minta ampun sama Tuhan, nanti diampuni. Nanti kita tinggal minta ampun lagi besoknya. Nah ini kan pada zaman dulu juga, di zaman Rasul Paulus kan juga pernah kan ada yang kejadian seperti itu, bahkan sampai ditegur. Nah ini gimana ya, Sir? Oke. Nah justru memang ya kayaknya waktunya agak pendek kita ya sekarang ya, tinggal 20 menit lagi. Mungkin saya nggak sempat kutip ayatnya, tapi intinya begini, ketika kita melihat sesuatu itu berharga, kita pasti akan lebih serius. Kita akan merasa itu hal yang penting dan kita berusaha untuk tidak mengulangi kesalahan lagi, gitulah. Ya, jadi ketika kita melihat pengampunan sebagai hal yang berharga, kita itu nggak seperti anggap remeh, anggap enteng, tenang aja, nanti tinggal minta maaf. Nah, berarti sebenarnya di balik statement itu ada sikap hati di mana kita memang sebenarnya lagi tidak mementingkan pengampunan. Pengampunan yang lagi kita harapkan dapat itu lebih ke formalitas aja, begitu. Jadi justru ketika bilang, tenang aja, nanti tinggal minta ampun. Berarti di balik itu ada pengampunan yang sifatnya formalitas aja, supaya kita nggak ada rasa bersalah lagi. Padahal di balik itu ada sikap yang saya sebenarnya nggak mau meninggalkan dosa saya. Gitu. Jadi itu sih. Jadi tanya ke dalam hati, apa motif kita ketika kita bilang tinggal minta ampun aja, gitu. Itu sih. Jadi ke value-nya ya, seberapa berharga pengampunan itu. Gitu. Oke.
Thank you. Ada lagi pertanyaan? Next kok, Kevin. Oke. Apakah kita boleh makan daging babi dalam agama Kristen, sedangkan dalam Alkitab di Perjanjian Lama sudah jelas tidak boleh memakannya? Apakah kita sudah melanggar hukum tersebut dan berdosa jika masih tetap memakannya? Iya, memang mungkin dulu tidak boleh makan babi supaya babi bisa merajalela dan kita bisa pesta ya. Oke. Nah, tapi teman-teman minta maaf ini joke saja ya. Ya, itu joke lie ya teman-teman ya. Saya lagi bohong, tapi teman-teman tahu, kalian tahu saya lagi bohong. Nah, teman-teman beberapa hal ya, tapi atau mungkin saya coba kutip satu bagian saja dari Kisah Rasul 10. Kisah Rasul 10 itu kisah tentang pertobatan seorang bernama Cornelius. Dan kita melihat ini jadi semacam contoh juga ya. Jadi ada seorang bernama Cornelius dan seterusnya. Dan kemudian kita masuk ke kisahnya Petrus saja. Ini. Petrus lagi ke atas rumah berdoa. Jadi memang rumah orang Yahudi unik. Di bagian atas bisa untuk berdoa. Nah, dia lapar, dia pengen makan. Terus tiba-tiba ya rohnya diliputi kuasa ilahi. Nah ini ya. Tampak olehnya berbagai jenis binatang untuk dimakan. Dan ini perintah dari Allah. Tapi Petrus bilang, tidak Tuhan, tidak. Sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan tidak tahir. Nah, teman-teman bayangin ya. Petrus bilang enggak kepada Tuhan. Padahal Tuhan yang ngasih dia perintah. Berarti apa? Petrus pun perlu bertobat di dalam kisah ini. Pertobatan macam apa? Pertobatan dalam artian ini. Dia melihat memang ada aturan tentang halal dan haram. Tapi dia tidak mengerti tujuannya apa. Sehingga akhirnya apa? Allah bilang, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Nah, jadi teman-teman, pada intinya nanti memang Petrus bertobat dan sadar maksudnya apa. Jadi sebenarnya larangan tentang halal dan haram itu, ini sebagai alat bantu untuk orang Israel bisa mengerti antara umat pilihan Tuhan dengan umat yang tidak dipilih Tuhan. Gitu. Ya. Jadi ketika mereka mencoba, ya ada dua hal. Yang pertama, ketika mereka berusaha untuk menguduskan diri dari makanan-makanan yang dianggap haram, lama-lama mereka harusnya sadar, gimana caranya ya? Tiap hari saya harus lakukan ini, tiap hari saya lakukan ini. Nah, artinya apa? Dari aktivitas lahiriah, harapannya akan sampai kepada aktivitas batiniah. Dari kekudusan lahiriah, mereka harusnya dituntun sampai kepada kesadaran tentang kekudusan batiniah. Itu yang pertama. Ya, jadi di balik larangan-larangan itu supaya kita lebih menjaga kepada kekudusan batiniah. Makanya di dalam kitab Injil Yesus bilang, apa sih yang menajiskan orang? Yang masuk mulut atau yang keluar dari mulut? Jawabannya, yang keluar dari mulut. Jadi fokusnya adalah bukan sekedar kamu makan daging babi atau enggak, makan daging babinya banyak apa enggak, tetapi yang keluar dari mulut kamu apa? Nah, kadang-kadang orang tafsirkannya karena muntahan ya, itu muntah tuh najis gitu. Habis muntah dimakan lagi, itu lebih najis lagi ya. Nah, bukan. Tapi kata-kata yang kasar, kata-kata yang tajam, yang menyakiti orang lain, yang keluar dari hati itu yang menajiskan. Jadi memang fokusnya kepada hati gitu. Jadi arahannya dari pembatasan-pembatasan, pengudusan-pengudusan lahiriah untuk sampai kepada pembatasan dan pengudusan hati. Nah, yang kedua, tentang babi tadi, makanan yang halal dan haram, tadi, untuk sebagai alat peraga. Bagaimana awalnya dari ini dikhususkan untuk tidak boleh dimakan, menjadi boleh dimakan. Sehingga Petrus yang awalnya berpikir ini nggak boleh, dan kemudian mengacu kepada bangsa-bangsa di luar Yahudi nggak boleh dapat keselamatan. Nah, melalui peristiwa tadi, oh boleh. Gitu. Jadi ini sebagai alat peraga untuk orang-orang Israel mulai yang namanya istilahnya progressive revelation ya, kewahyuan yang makin meningkat. Bagaimana itu tuh cuman occasional prohibition ya, larangan yang temporer gitu. Nah, makanya yang ketiga, segala sesuatu yang kita makan itu asal diterima dengan ucapan syukur itu halal gitu. Ya, jadi itu.
Jadi teman-teman ya selepas dari acara ini pesta daging babi ya silakan. Jangan lupa kirim-kirim ke gereja ya karena saya masih di gereja hari ini. Oke? Oke? Itu. Tapi kalau teman-teman merasa kalau teman-teman makin daging babi jadi kolesterolnya naik segala macam ya udah, jangan ya. Kasih saya aja. Oke. Ada pertanyaan lagi? Kasih saya juga boleh, Seth. Oh iya, oke. Nanti kita bagi dua ya. Oh, babi kecap, babi merah, babi panggang? Dipanggang enak sih kayaknya. Waduh, rebutan dong kita. Oke, gimana? Ada pertanyaan lagi teman-teman? Ada nih dari kolom chat tadi, ada yang bertanya, apa konsep, ini bacanya gimana? Yifa atau neraka pada prinsip kekristenan, dan siapakah yang akan dicampakkan ke dalam neraka itu? Orang yang berdosa, apa orang yang tidak mengikuti kehendak Bapa di sorga? Itu Gehenna, Seth. Gehenna ya. Iya, Gehenna. Gehenna itu satu kata di dalam bahasa Yunani yang ada di Perjanjian Baru, itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai neraka, ya. Tapi sebenarnya Gehenna itu sendiri, itu di waktu itu, di dalam zaman Alkitab, itu sebenarnya seperti TPA, ya, tempat pembuangan sampah akhir. Jadi mereka nggak ada yang namanya recycle, reuse, reduce, nggak ada. Yang ada ya incinerate, ya dibakar, gitu. Nah, jadi penggambaran tentang orang-orang yang tidak hidupnya sesuai dengan kehendak Tuhan, orang-orang yang tidak berguna bagi kerajaan Tuhan, ya kayak begitu. Seperti barang-barang yang sudah tidak berguna lagi, dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala, dibakar habis. Begitu. Nah, jadi itu Gehenna. Nah, yang kedua tentang sorga dan neraka. Sorga dan neraka, ya, di dalam Alkitab memang ada konsep tentang sorga dan neraka. Meskipun Perjanjian Lama tidak menyebutkan tentang sorga dan neraka. Ya. Tapi intinya bagaimana orang itu hidup di hadirat Allah, di hadapan Allah. Gitu. Nah, jadi teman-teman, sorga dan neraka masih ada, memang ada, tetapi penekanannya itu bukan sekedar bicara tentang tempat. Ya. Kita kan yang kali membayangkan sorga itu tempat yang sangat indah, yang sangat nyaman, sejahtera, sejuk, seperti backgroundnya Kevin tuh, saya bingung kok pohon kelapanya bisa gerak-gerak gitu. Ya, mungkin begitu. Tetapi teman-teman gini, bicara tentang sorga sebagai tempat yang, wah ada emas ya, nah itu menariknya ya. Emas kalau di dalam kitab Wahyu itu sebagai jalanan dari langit dan bumi yang baru. Emas sebagai benda yang sangat dikejar-kejar oleh manusia di bumi ini, emas sebagai standar tentang kehormatan seseorang di bumi ini, begitu di sorga, nggak ada apa-apanya. Sampai-sampai hanya buat jadi jalanan, diinjek-injek. Jadi kalau zaman sekarang di Indonesia, untuk jalannya dibuat bagus itu pakai aspal, di beton. Nah, kalau di sorga, di aspalnya pakai emas. Gitu. Ya, artinya apa? Di sorga tuh emas nggak ada harganya. Nah kalau gitu apa yang paling berharga sehingga membuat emas itu nggak ada harganya? Jawabannya Allah. Jadi yang pasti ada di sorga adalah Allah. Sedemikian berharganya Allah itu sampai-sampai yang lain tuh nggak ada harganya apa-apa. Ambisi-ambisi kita di dunia itu ketika misalnya gini, kan kadang-kadang kita misalnya pengen gini, gue pengen deh, kalaupun di dunia nggak dapet ini, nanti di sorga gue pengen dapet. Kalau gue nggak punya mobil Mercy di dunia, gue pengen dong nanti di sorga ngendatain Mercy, wah gitu. Nah begitu sampai di sorga, mungkin Mercy jadi mainan anak kecil, gitu doang. Gak ada artinya, cuma mainan, gitu. Nah yang paling berharga berarti itu nggak bisa kita bayangkan yang di dunia ini, nggak ada levelnya. Nah tapi pertanyaan berikut ini, jadi tadi ya, yang pasti ada di sorga itu Allah, dan dia menjadi pribadi yang begitu berharga, hal yang paling berharga. Nah, tapi pertanyaan berikutnya, sorga itu bukan sekedar tempat, melainkan apa? Melainkan relasi. Meskipun engkau ada di sebuah tempat yang sangat indah, sejuk, nyaman, ada sesuatu yang begitu berharga, tetapi ketika sesuatu yang berharga itu bukan sesuatu hal yang dekat dengan kamu pasti rasanya seperti, tanda kutip ya, seperti di neraka.
Maksudnya begini, ya saya sering waktu itu di Komsel Pemuda sempat kasih ilustrasinya ya, bahwa kalau teman-teman misalnya kalian datang ke satu rumah makan yang sangat terkenal, yang sangat mewah, sangat enak makanannya, wifi-nya kenceng banget sinyalnya, kalian datang ke sana, pesen menu makanan yang paling teman-teman inginkan, tiba-tiba lagi teman-teman ngenet pakai handphone, makanan yang teman-teman pesen udah ada di depan muka teman-teman, nggak begini ya, tapi ya di depan di meja lah gitu ya. Datang orang di depan teman-teman, dia orang yang pernah ngebully kalian waktu sekolah. Pelorotin celana kalian di depan cewek yang kalian suka. Ini saya ambil dari filmnya itu ya, Anger Management si Adam Sandler. Gimana perasaan teman-teman? Masih betah nggak ada di restoran itu? Ketika di depan wajah teman-teman ada orang yang pernah membuli teman-teman, mempermalukan teman-teman, menghina teman-teman, teman-teman benci banget sama dia. Betah nggak? Padahal tempatnya enak loh. Nah jadi, kok nggak ada yang jawab? Jawabannya udah jelas ya. Nggak betah kan? Saya ada jawab kemarin-kemarin kok. Iya, ada jawab waktu itu ya. Nah, jadi teman-teman, surga itu bukan hanya tempat, teman-teman, tapi relasi. Seperti apakah relasi saya dengan pribadi yang ada di surga itu? Kalau kita nggak suka, kalau kita benci, maka sebaik apapun dia, senyaman apapun suasananya, kamu nggak tahan. Kamu tersiksa sendiri. Karena pertanyaannya begini, ada nggak sih sebuah realita di luar Allah? Adakah satu tempat di mana Allah nggak ada di situ? Ada nggak? Jadi Allah ada di dalam segala sesuatu, Allah memenuhi segala sesuatu. Jadi nggak ada yang lepas dari perhatian Allah, Allah ada di situ. Allah kan maha hadir. Kalau ditanya, Allah ada nggak di neraka? Pertanyaan neraka dulu, apa itu konsepnya menurut kita? Ketidaksukaan saya dengan Allah itu neraka. Meskipun dia baik buat kita, tapi kalau kita nggak suka, kita tersiksa dengan kehadirannya. Nah, jadi neraka, surga ada. Tapi mari jangan hanya bayangkan sebagai sebuah tempat di mana kamu mendapatkan objek-objek yang kamu tidak dapat di dunia untuk kamu dapatkan di sana. Melainkan relasi seperti apa yang kamu miliki nantinya di sana. Gitu. Ya, semoga cukup menolong. Jadi justru ini satu pertanyaan buat kita. Gitu. Do we truly love God? Apakah kita sungguh-sungguh mencintai Tuhan? Kalau iya, surga itu, waduh, itu menjadi hal yang kita nanti-nantikan. Makanya Paulus bilang, hidup adalah Kristus, mati keuntungan. Kenapa? Kalaupun mati, ketemu Kristus. Yang sangat dia kasihi, yang sangat mengasihi dia. Gitu. Oke. Ada pertanyaan lagi? Atau cukup jelas? Atau sudah habis pertanyaannya? Atau teman-teman kalau ada yang mau nanya langsung boleh? Oh ada ya? Oke. Apakah mendengar lagu bergenre dark metal dapat membuahkan dosa dalam agama Kristen? Oke, ini pertanyaan bisa dilihat dari beberapa aspek ya. Karena ini bicara tentang musik, tapi bicara juga tentang biologi, bisa juga bicara tentang psikologi. Ya, kalau bicara tentang dosa, memang di zaman Alkitab belum ada musik metal ya. Mereka paling nyanyi pakai rebana, kecapi, dan saya nggak pernah membayangkan Nabi Musa dan Harun ya sampai headbang gitu ya. Wah, pujilah Tuhan dengan segala hati. Enggak ya. Enggak gitu. Ya, alat musik mereka beda dengan musik kita ya, zaman sekarang gitu. Nah, cuman bicara tentang musik, kita harus bedakan antara liriknya dengan nadanya. Gitu. Kadang-kadang bahkan lagu-lagu kekristenan kita lebih didominasi oleh
emosi terhadap nadanya, bukan syairnya. Padahal iman itu bertumbuh dari pendengaran terhadap firman Kristus. Firman Kristus yang diaransemen menjadi sebuah lagu. Nah, makanya waktu kita nyanyi lagu-lagu rohani pun, itu sebenarnya kita lagi sedang belajar Alkitab, mempelajari firman Tuhan. Dan kadang-kadang dengan lagu memang kita bisa lebih mudah mengingat ayat-ayat Alkitab. Misalnya, sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya. Pernah dengar lagu itu? Bila saudara semua Pernah. hidup rukun bersama. Ayatnya di mana? Ada di mana ayatnya? Nggak tahu Pak B. Nah, artinya teman-teman, ya di Alkitab ya pasti. Kalau di Al-Quran nggak ada. Perjanjian Lama. Betul. Oke. Salah satu kitab di Perjanjian Lama berarti. Betul. Ya banyak kok. Coba lagi. Ditulis oleh salah satu nabi. Bukan. Udah tahu. Itu Mazmur 133, teman-teman. Dari Daud. Bukan nabi kan? Nah, Ada yang sebut Nabi Daud. ya, tapi dia Nabi Jason. Nah, jadi teman-teman itu ya tentang musik ya, teman-teman. Musik bisa jadi hal yang baik, bisa jadi hal yang buruk gitu. Hal yang baik contohnya tadi. Ayat Alkitab kita nggak tahu ada di mana tadi, tapi begitu dipakai untuk sebagai sebuah lagu, kita langsung wah, enak nih, bagus nih pengajarannya. Gitu. Jadi itu sarana untuk orang bisa lebih familiar dengan Alkitab sebenarnya. Bisa jadi begitu. Nah, tapi bisa menjadi hal yang merusak, ya kalau tadi tentang syairnya atau nadanya, itu tadi ya, syair dengan nada bisa dipisahkan dikit dulu sementara. Nah, teman-teman kan salah satu penelitian secara biologis ya, bahwa jenis musik itu mempengaruhi pertumbuhan sel-sel otak dan mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Makanya kalau teman-teman nanti udah nikah, terus kamu sebagai ibu yang lagi hamil atau kamu sebagai seorang suami punya istri yang sudah hamil, biasanya kan diminta atau dianjurkan untuk memperdengarkan lagu-lagu klasik buat si janin. Terutama lagunya Mozart. Kenapa? Karena akan mempengaruhi pertumbuhan sel-sel otak dari si janin. Nah, jadi teman-teman, ternyata musik, meskipun tanpa kata, hanya iramanya saja, itu mempengaruhi seseorang. Gitu. Jadi makanya, ya dark metal di sini, di dalam Alkitab memang nggak dibilang dosa apa enggak. Karena belum ada genre itu di Alkitab. Alat musiknya juga belum ada ya. Gitar listriknya, bassnya, nggak ada. Gitu. Tetapi ya dalam hal ini, saya nggak bilang dosa, tetapi mari lihat dampaknya. Kalau dampaknya itu ternyata buruk, ya udah, nggak usah dilakukan. Gitu. Karena irama, nada, itu mempengaruhi seseorang, baik secara fisik dan juga psikologis. Gitu. Dan saya ingat teman-teman, ketika waktu itu saya pernah membesuk satu jemaat yang koma, ya terbaring sakit dan koma. Waktu itu nggak bisa diajak ngomong memang, karena yang namanya koma nggak bisa merespon apa-apa. Tapi ketika kemudian kami menaikkan lagu pujian It Is Well With My Soul, ketika kemudian selesai kami membesuk, saya berdoa, saya melihat si pasien yang koma ini dari matanya keluar air mata. Jadi itu mempengaruhi teman-teman. Dan lagu It Is Well With My Soul, selain kata-katanya memang sangat menolong, tapi iramanya kan sangat tenang dan teduh ya. Gitu. Nah, jadi baiknya teman-teman, ya dark metal ini nggak usah dijadikan hal yang sering memenuhi pikiran teman-teman. Gitu. Itu akan mempengaruhi emosi, jadi lebih eksplosif ya. Dan ada penelitian dari Jepang juga. Jangankan jenis musik.
kata-kata kita pun bisa mempengaruhi. Jadi dia melakukan penelitian. Ada beberapa air di gelas yang satu diucapkan doa, yang satu disumpahin, bego lo, jorok lo, geblek lo, jahat lo. Nah, kemudian struktur kristal airnya diperhatikan hari demi hari. Dan akhirnya setiap struktur kristal dari air yang di gelas yang disampaikan kata-kata yang baik, disampaikan doa-doa, itu strukturnya rapi. Nah, tetapi air di gelas yang dimaki-maki, dikutuk-kutukin, itu struktur kristalnya berantakan. Gitu. Nah, jadi teman-teman, ya itu ya, hati-hati, makanya jangan suka maki-maki orang, begitu. Efeknya buruk memang. Tapi Malah kok kalau kita hanya demen nadanya aja gitu nggak masalah kan? Kayak enak aja, cuman harus sih kayak sih nggak merasa mempengaruhi secara kejiwaan, cuman kayak demen aja lagu gitu, itu nggak masalah atau? Mungkin saya bukan pakarnya ya, tetapi itu mempengaruhi kejiwaan sebenarnya. Malah ada satu ibu pernah, jadi waktu itu gara-gara saya ngomong kayak begini, dia cerita, bener loh. Jadi si ibu ini ya namanya juga ibu-ibu ya, suka ngegosip ya, jadi mereka ini kalau lagi nungguin anak mereka sekolah, mereka ini punya base camp-nya. Ada satu pohon rindang untuk mereka ngobrol-ngobrol dan ngegosip. Terus si ibu ini bilang, bener loh, pohon tempat kami berteduh dan ngegosip itu jelek numbuhnya. Jadi jangan gara-gara kami sering ngegosip kali ya, jadi pohonnya kena akibat tuh. Kasihan ya pohonnya ya, jadi korban. Gitulah. Jadi hati-hati juga ya. Coba seimbangkan lah ya antara nada-nada yang mungkin kurang teratur itu dengan nada-nada yang lebih teratur. Delete dulu lagunya kok. Iya. Tapi kalau di Alkitab sih memang nggak persis dilarang, cuman di Rasul Paulus bilang di dalam Korintus, bilang begini, segala sesuatu diperbolehkan, tetapi tidak segala sesuatu itu berguna. Gitu. Jadi kalaupun misalnya dark metal itu tidak apa-apa didengarkan, tapi ya kalau nggak berguna ya nggak usah. Gitu. Meskipun diperbolehkan untuk didengar, tapi kalau nggak berguna ya nggak usah. Gitu. Gitu. Oke. Oh, ini udah 11.31 ya. Teman-teman yang ikut katekisasi gimana nih? Atau Jovanka udah sampai di gereja? Apa mau doa tutup aja dulu kok? Takutnya keburu-buru juga mereka ini. Katekisasinya dibatalin hari ini. Kenapa? Dibatalin. Batalin. Dibatalin kok, katekisasinya dibatalin katanya. Oh, dibatalin. Oh, oke. Iya. Oke, gimana? Ini pertanyaan masih ada nggak? Masih banyak sebenarnya sih, Pak. Oh, masih banyak ya? Oke. Privat. Ada sesi selanjutnya kali. Oh iya, boleh deh. Nanti kalau ada Gemma Talks lagi ya. Oke, masih berapa sih emang pertanyaannya? Kalau di saya masih ada, sebentar tadi baru bahas 3 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lagi. Oh iya, masih banyak sih. 10. Oh, 10. Masih banyak. Oke, atau gini dulu dari teman-teman, itu mungkin 10 nggak dibahas, tapi dari pertanyaan-pertanyaan sudah saya bahas, sudah saya jawab, masih ada yang mungkin perlu diperjelas nggak? Udah cukup jelas ya? Oke, kalau sudah cukup jelas, kita tutup dulu, nanti mungkin diserahkan ke pengurus ya, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk momen tanya jawab yang kami bisa lakukan pada hari ini. Biarlah itu semakin selain memperkaya wawasan buat kami, tetapi juga semakin memperlengkapi kami untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, di mana ketika kami melakukan kehendak Tuhan, itu satu hal yang menyukakan kami. Kami senang melakukan kehendak Tuhan. Kami suka menyenangkan hati Tuhan. Karena itu kami mohon, tolong kami untuk senang untuk menyenangkan-Mu, suka untuk menyukakan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Saya serahkan kepada pengurus.